Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 1:20 AM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 28 derajat Celcius, yang mana situasinya berawan. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 520 guys. Jadi naik ya. Kemarin 519, sekarang 520. Oke, kali ini ada berita gembira yang mana di sini dilansir dari Suara BMI yang bertemakan Alhamdulillah, Taiwan sumbang 200 mesin penghasil oksigen untuk Indonesia, yaitu untuk hadapi lonjakan pandemi yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Coba Taiwan kalaupun dianya sedang dalam keadaan level 3 masih bisa nyumbang ya buat Indonesia, karena hubungan antara Indonesia dan Taiwan itu emang sangat bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Pemerintah Taiwan menyumbangkan 200 mesin penghasil oksigen untuk Indonesia. Bantuan tersebut telah tiba pada 12 Juli 2021. Sejalan dengan kebijakan baru ke arah selatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memerangi pandemi, Kementerian Luar Negeri Taiwan segera mengirimkan 200 mesin penghasil oksigen buatan Taiwan. Demikian dikutip dari pernyataan Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan, yaitu TETO. Direktur Jenderal Departemen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Taiwan, Larry R.L. Tiseng, dan perwakilan Indonesia untuk Taiwan, Budi Santoso, bersama-sama melakukan peninjauan mesin penghasil oksigen tersebut pada 8 Juli 2021. Atas nama pemerintahan Taiwan, Direktur Jenderal Tiseng menyampaikan keprihatinan atas kondisi Indonesia kepada perwakilan Indonesia untuk Taiwan. Budi Santoso, beliau berharap bantuan 200 mesin penghasil oksigen dapat meringankan kebutuhan mendesak akan pasokan mesin oksigen di rumah sakit lokal di Indonesia, imbuh mereka. Pada 14 Juli 2021, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyelenggarakan ucapan donasi untuk oksigen konsentrator. Dalam kesempatan tersebut, Budi Santoso menyampaikan terima kasih atas bantuan dan perhatian dari Taipei. Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan mesin penghasil oksigen tersebut dengan sebaik-baiknya dan memastikan kebaikan Taiwan dapat dirasakan oleh semua orang, kata Budi. Hubungan Indonesia-Taiwan terjalin erat dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan perdagangan, investasi, pertanian, dan perikanan, serta perawatan kesehatan. Di saat Indonesia menghadapi situasi pandemi yang paling sulit, Taiwan bersedia memberikan bantuan dan berbagai pengalaman mengatasi pandemi, juga bergandengan tangan dengan Indonesia untuk menghadapi tantangan dari virus ini dan mengatasi kesulitan dalam waktu yang tepat, jelas TETO. Nah itu dia teman-teman, jadi gimana pun Taiwan pasti masih gimana ya, prihatin sekali karena melihat situasi Indonesia sekarang
ya yang kalian tahu sendiri keadaannya kok semakin parah ya, masalah COVID-19-nya. Penularannya tuh semakin hari semakin kesini semakin banyak, semakin meningkat, dan semakin ya seperti itulah ya, sampai ada peringatan PPKM, tidak boleh jualan, tidak boleh apa. Tapi ya orang kita kan kalau nggak jualan mungkin nggak bisa makan ya, tapi sampai dirazia, dan lepas dirazia sampai menimbulkan kerusuhan, keributan, keributan sampai terjadi kasus, ada yang penjara, ada yang denda. Jadi boro-boro malah bisa aman, malah kalang kabut ya teman-teman. Jadi sedikit banyak teman-teman juga harus tahu ya keadaan di negeri sendiri. Ya emang sih kalau kita berada di Taiwan tentunya sibuk ya. Kita di sini kan untuk bekerja, jadi sampai lupa akan keadaan negeri sendiri seperti apa ya. Sedangkan itu adalah tanah air kita. Jadi sedikit sebanyak bukalah situs-situs dari Indonesia, lihat berita-berita dari Indonesia ya. Kasihan sekali ya lihatnya di Indonesia tuh. Kalau saya lihat yang nggak di TikTok, di berita itu ya, khususnya di kompas.com, kok keadaan negeri sendiri sekarang seperti itu gitu loh. Dari segi korupsinya, dari segi orang-orangnya, dari segi kerusuhannya, keributannya, ya Allah, dari segi mistis-mistisnya. Kadang heran dengan orang kita ya, udah tahu dalam keadaan PPKN seperti ini, masyarakat lagi pada sedih, kadang ada berita sedikit dibesar-besarin. Seperti itu apa? Berita-berita yang masuk ke sini, ke Taiwan ya, khususnya itu di TikTok saya lihat banyak banget, yaitu postingan-postingan berita yang mistis-mistis, yang katanya ketuk pintu lah, terus apa itu keranda terbang lah. Jadi tolonglah ya Allah, masyarakat udah lagi pada pusing, lagi pada bingung, mikirin buat makan, mikirin buat apa, ini malah ditakut-takutin dengan berita-berita seperti itu. Ya Allah, gimana rasa kemanusiaannya? Tolonglah teman-teman, sebarkanlah yaitu berita-berita yang biar masyarakat itu tenang, biar masyarakat itu aman ya, merasa nyaman. Jangan malah ditakut-takutin, nanti gini, nanti gitu, nanti aduh, saya pun kadang kalau, sebab kami di sini ya melihatnya serasa gimana gitu loh, kok sesama orang sendiri malah ditakut-takutin seperti itu. Bukannya dikasih semangat atau gimana, malah ngasih berita-berita yang seolah-olah gimana ya, bikin masyarakat tambah pusing gitu loh. Nah intinya kita cobalah untuk saling memahami ya, karena kasihan juga loh istilahnya warga kita di Indonesia sekarang dalam keadaan kesusahan, yaitu masalah sekarang apalagi PPKM ya. Banyak sekali tentunya masyarakat yang pada mengeluh karena tidak bisa jualan, tidak bisa mencari rezeki ya. Jadi berikanlah berita-berita yang bikin mereka senang atau mungkin gimana gitu loh. Jangan malah memberikan berita-berita yang menakut-nakuti gitu loh. Jadi kami yang di sini khususnya di luar negeri ya, di Taiwan, kami tahu semua berita-berita dari sana, sampai kami pun sampai geleng kepala, ya Allah, Indonesia seperti ini sekarang gimana keadaannya. Jadi rasa prihatin gitu loh. Kami yang berada di luar negeri itu melihatnya kayak udah Indonesia sekarang keadaan seperti itu, dikasih berita-beritanya yang nakut-nakutin. Aduh, gimana ntar ya Allah. Udahlah, nyampe di sini dulu teman-teman. Silahkan yang pengen komen, tuliskan komentar kalian ya. Dan tentunya saya minta maaf apabila adalah kata-kata yang salah ataupun salah dalam penyampaian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.